saya akan sama-sama mengajak kita belajar, dan apa yang kita pelajari malam ini merupakan ajaran baku di Rock, ya. Jadi ini bahan pemberitaan kita. Saya tidak akan share panjang. Jadi kalau saudara ingin tanya, jangan segan langsung angkat tangan. Lebih baik saya dipotong. Ya, untuk yang kali ini boleh potong angkat tangan tapi ya kalau nggak jelas. Selebihnya bisa dibaca, tapi lain-lainnya saya akan tambahkan. Ya, karena itu tidak 100% saya akan ambil dari sini. Saya usahakan malam ini saya akan selesaikan dari tema kita yang bab pertama, yaitu Alkitab. Ya, doktrin dasar berbicara tentang Alkitab. Ya, siapa tahu Alkitab yang nulis siapa? Ya, boleh. Pokok jangan takut jawab ya. Nah, Alkitab ini dari Allah. Nah, saudara, yang luar biasa itu begini. Ada 66 ya, 66 buku. Ya, Alkitab ini 66 buku. Nah, ada yang tahu dari 66 buku ini perjanjian lama berapa? 39. BL sama dengan 39. PB 27. Jangan terbalik. Ya, paling tidak kita harus tahu. Lalu ada yang begini, loh Pak, saya kok baca ada yang lain. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru ini kok ada. Ya, itu kitab namanya Deuterokanonika, isinya apokrifa. Ya. Nah, hanya ini yang diakui oleh yang namanya gereja di Konsili Nisea tahun 325. Nah, tahun 325 itu mengakui hanya 39 dan 27, yang di sini enggak. Contoh yang di sini misalnya ada kitab Yesus bin Sira dan lain sebagainya. Saudara bisa temukan, bisa cari Alkitabnya. Yang di tengah ini ada apokrifanya, bisa. Yang memang ada nasihat-nasihat yang bagus, cerita-cerita yang bagus, tapi yang diakui 39 dan 27 ini jumlahnya 66. Dan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ada 40 penulis. 40 penulis. Dan luar biasanya dari 40 penulis ini berlangsung sekitar 1500 tahun. Bayangkan dalam rentang 1500 tahun 66 buku ini ditulis oleh 40 penulis yang sebagian besar nggak saling kenal, tapi kisahnya sama. Kisahnya sama. Mengapa dibilang kisahnya sama? Ceritanya tentang Tuhan. Nah, kita lihat Alkitab hanya mempunyai tema pokok, yaitu untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah di bumi. Dari awal Kejadian bicara tentang kerajaan, yaitu di Taman Eden. Allah sendiri yang memimpin, Allah sendiri yang memerintah. Dan kemudian barulah kita tahu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama berisi antara lain tentang sejarah dan panggilan Allah kepada bangsa Israel. Ya, jadi ada panggilan, ada sejarah. Kemudian yang luar biasa, bukan hanya panggilan dan sejarah, ternyata nubuatan tentang Mesias. Nubuatan tentang Mesias. Nah, ini yang luar biasa. Jadi
Perjanjian baru sebagian berbicara mengenai Yesus, apa yang dikerjakan oleh Yesus. Perjanjian lama bicara tentang nubuatan tentang Yesus. Semuanya bersenter kepada Yesus. Tujuannya adalah Yesus. Pokoknya adalah Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, sementara itu perjanjian baru berbicara tentang penggenapan nubuatan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus. Siapa Yesus? Siapa Mesias? Siapa Juru Selamat? Siapa Raja? Perjanjian baru berbicara mengenai kedatangan Yesus. Bahkan bukan hanya kedatangan Yesus yang pertama, tapi juga berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Kapan kedatangan Yesus yang kedua? Ya, di akhir zaman. Tapi kapan? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa? Nggak ada yang tahu. Walaupun orang selalu berkata tanda-tandanya semakin dekat. Tahun 50-an itu, ya waktu saya punya opa saya masih hidup, mereka bilang begini, tahun 50-an kita itu sudah diajarin khotbah, sudah dengar khotbah, Tuhan Yesus mau datang. Ya, tapi ya sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang. Tapi salah satu tanda tentang perang, tentang kejadian di Timur Tengah, itu selalu membincangkan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini sudah masuk di halaman 7, tujuan dari firman Allah. Dan kita perlu punya waktu untuk baca firman atau mendengar firman. Ada audio Bible. Jadi saudara sambil nyetir mobil bisa, sambil di rumah masak pun bisa dengerin firman. Enak ya, sambil masak dengerin firman. Tapi ya terus kita harus punya waktu untuk baca firman. Nah, saudara, Alkitab itu dapat memberi hikmat kepada kita dan menuntun kita kepada keselamatan. Nah, tujuannya hikmat. Bicara tentang hikmat, kemudian bicara juga tentang tuntunan kepada keselamatan. Semuanya kepada siapa? Kembali lagi. Jadi nggak ada ceritanya yang namanya Raja Daud bermegah untuk dirinya, nggak ada ceritanya Salomo bermegah untuk dirinya, nggak. Semuanya kepada Yesus, semuanya tentang Yesus. Dan ini yang luar biasa. Saya bacakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lalu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Katakan bersama, mengajar. Ya, kedua, menyatakan kesalahan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Selanjutnya, yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Pertama apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi begini, seharusnya kalau kita baca firman, kita hidup dalam firman, harusnya nggak usah diberitahu orang lain kalau kita punya kesalahan. Karena firman berkata, mengajar. Mengajar siapa? Bukan orang lain, mengajar diri saya. Saya baca firman, saya diajar oleh firman. Saya baca firman, saya ditunjukkan kesalahan saya. Kemudian saya baca firman, saya diperbaiki kelakuan saya. Saya baca firman, saya dididik di dalam kebenaran.
namun fungsi orang lain adalah mengingatkan. Makanya orang tua dibilang apa? Orang tua diminta mendidik anaknya dengan baik, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kasar, supaya anaknya tidak pahit hati. Kemudian firman tentang suami, suami-suami jawab istri, tunduklah pada istrimu. Suami, kasihlah suami. Istri, para suami jawab, hormatilah. Tunduklah. Oh, tunduklah, bukan tanduklah. Kayaknya para istri lupa, para suami juga mulai lupa ini. Ya, perlu diingatkan kembali. Ya, kadang-kadang mungkin kita ini bukan lupa, bukan nggak bisa jawab, tapi deg-degan, grogi. Jangan takut. Kalau saudara salah menjawab, nanti pulang dompetnya nggak dibawa sini, ya. Nah, kemudian tujuan firman sudah ya. Tujuannya adalah ada iman, ada tuntunan keselamatan kepada Yesus. Kemudian kita harus tahu firman Allah adalah terang bagi kehidupan. Mazmur 119 ayat 105. Apa Roy? Firman-Mu adalah betul. Ya. Jadi makin sering kita baca firman, makin sering kita nanti hafal. Pak, saya kok susah menghafal? Biasanya kita hafal waktu kita menghadapi masalah. Tiba-tiba ingat ada firman berkata demikian. Jadi bukan berarti kita harus mengalami masalah baru ingat, tapi ketika orang lain mengalami masalah, kita mulai diingatkan. Ada firman, waktu aku sakit, kamu menjenguk aku. Waktu aku kekurangan, engkau memberkati aku. Oh, kita ingat. Saudara, firman Allah adalah terang. Kemudian pentingnya bibliologi. Apa sih bibliologi? Bicara tentang doktrin, ya. Dan saya mau langsung apa yang bisa kita lihat, bahwa Alkitab itu sebagai pusat segala pengajaran doktrin Kristen. Oke, ada orang hari ini mengajar tentang motivasi di gereja, tentang motivasi. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kembali harus cerita tentang Yesus. Kembali kepada Yesus. Karena ada banyak orang hanya ambil firman Tuhan, kutip firman Tuhan, lalu membagikan motivasi. Itu baik, tapi bukan terus-terusan. Misalnya tentang semangat, jangan putus asa, jangan khawatir, iya. Tapi kembali yang ditekankan adalah firman Tuhan, bukan kesaksiannya. Firman Tuhan sangat penting. Pastikan saya mau dorong para pembicara, calon pembicara di sini, ya jadi Bu Marta, Pak Indra juga pembicara, Pak Jansen, ya, Bu Yohana, semua di sini. Roy. Nah, jadi waktu kita baca firman, bacalah sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita lihat tentang pewahyuan. Pewahyuan itu ada dua. Satunya umum, satunya khusus. Apa yang disebut wahyu umum? Objeknya adalah semua manusia dan teologinya bersifat luas. Wahyu umum lebih menekankan Allah yang transenden. Wah, apa ini transenden? Allah yang berada di atas sana dan jauh melampaui semua ciptaannya. Jadi seolah-olah itu Allah jauh, seolah-olah itu Allah
tidak berhubungan. Tapi objek dari wahyu umum itu adalah manusia. Contoh, matahari diberikan kepada siapa? Semua manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Bulan yang menciptakan Allah diberikan kepada siapa? Manusia. Semua manusia, bukan khusus kelompok tertentu. Tapi yang wahyu khusus ini beda. Wahyu khusus ini dituliskan untuk manusia untuk mendapatkan pengetahuan akan keselamatan. Jadi saya mau tanya, semua orang yang dalam ruangan ini mendapat wahyu umum atau wahyu khusus tentang keselamatan? Khusus. Berarti saudara adalah orang yang khusus, orang yang istimewa. Ya. Nah, kadang-kadang orang itu bilang Anda istimewa, Anda luar biasa. Akhirnya kok banyak orang motivasi. Jadi motivasi boleh. Motivasi itu mendorong orang. Tapi itu hanya sebagian kecil. Yang paling penting adalah firman yang mendorong kita mengenal Tuhan dengan benar. Contohnya bulan ini temanya tentang taat. Taat itu tidak perlu terpaksa. Minggu besok saya akan sharing tentang penundukan diri. Penundukan diri itu alami. Kalau terpaksa berarti kita budak. Kita bukan budak. Kita ini adalah anak. Karena kita anak, kita mau menundukkan diri, kita mau taat dengan sukarela. Nah, saudara, wahyu khusus itu Alkitab dan anaknya. Berbicara tentang Alkitab dan anaknya. Berarti di sini berbicara tentang Alkitab lagi. Bicara tentang Yesus. Jadi wahyu khusus beda dengan wahyu umum. Kalau tadi transenden seolah-olah Allah jauh, seolah-olah fokusnya manusia. Tapi kalau yang di sini wahyu khusus imanensi Allah. Allah senantiasa beserta dengan ciptaannya, senantiasa ada di segala waktu dan di semua tempat. Transenden rasanya jauh, tapi imanensi dekat. Sehingga kita bisa merasa kalau kita ini menerima wahyu khusus setiap hari atau setiap minggu, kita ini merasa sekalipun aku punya masalah, aku tahu Tuhan bersamaku. Sekalipun aku punya pergumulan berat, aku gak perlu takut, pasti ada jalan keluarnya. Tapi kalau wahyunya umum, Tuhan memang ada, tapi apa Tuhan mendengar saya? Kurang lebih ceritanya begitu. Karena apa? Mereka tidak mengenal Tuhan yang benar, sehingga tidak tahu keselamatan. Sekarang bicara tentang pengilhaman, inspirasi. Para penulis digerakkan oleh Roh Kudus. Aneh ya, unik, indah, luar biasa. Bayangkan 40 penulis dalam rentang 1500 tahun menulis 66 buku. Hasilnya 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Sepertiga dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Wow, luar biasa. Rasul Paulus itu luar biasa. Dan ini, saudara, dikatakan di sini ada kata pasagrafa theopneustos. Pasagrafa berbicara mengenai segala tulisan. Theopneustos diilhamkan Allah, dihembusi oleh Allah. Jadi Allah yang punya inisiatif memberi hikmat kepada seseorang untuk menulis. Contohnya, ada tulisan yang sudah ditulis lalu dibakar, tapi ternyata ditulis lagi oleh penulis yang sama. Kalau bahasa Indonesia ada titik komanya jelas, ya, tanda bacanya jelas. Kalau Tuhan yang memberi ilham,
titik komanya sekalipun akan diulang lagi. Tapi kalau kita nulis, kita mungkin bisa lupa. Mau utang aja bisa lupa. Ya, kalau lapar nggak lupa, tapi kalau utang bisa lupa. Betul? Nah, yang senyum pernah melakukannya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan bagian yang terakhir, penerangan Alkitab, iluminasi. Nah, saudara, saya punya pertanyaan begini. Yerusalem itu ada kira-kira 3.000 tahun yang lalu. 3.000 tahun yang lalu. Dari zaman sekarang sampai zamannya Yesus itu berapa tahun kira-kira? 2.000. Ya. Dan dari zamannya Yesus sampai penulis sebelumnya itu kira-kira 1.500 tahun. Nah, Yerusalem ada itu kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Sekarang ya, saya kasih contoh. Yerusalem ada 3.000 tahun yang lalu. Dulu Yerusalem itu tempatnya suku apa? Yebus. Lalu Daud merebutnya. Ingat peristiwa Daud ingin minum air. Nah, lalu kalau saudara tahu di Yerusalem ini ada sebuah tempat namanya terowongan Hizkia. Zamannya Hizkia sudah ada. Setelahnya tentunya ya, setelah Raja Daud itu tempat di mana perlindungan, di mana ada terowongan, di situ ada air. Dan saya pernah ke sana. Ya, namanya Kota Daud. Ada sebuah daerah namanya Kota Daud. Dan di situ apa yang terjadi? Sampai hari ini masih ada peninggalan-peninggalan, bukti-bukti koin, ada koin, tembikar, kemudian alat-alat yang dipakai 3.000 tahun yang lalu. Dicari, masih ada. Dan itu membuktikan, memang membuktikan secara ilmiah, secara teknologi, memang alat-alat itu dipakai 3.000 tahun yang lalu. Dan Yerusalem itu memang sejak dahulu dibilang ibu kotanya Israel, bukan ibu kota yang lain. Nah, salah satu yang membuktikan seperti itu. Nah, saudara, yang ketiga sekarang yang terakhir bicara tentang iluminasi, pengertian iluminasi, pimpinan Roh Kudus dalam menyanggup seseorang untuk memahami secara benar serta menghayati kebenaran Alkitab. Bagi saya, iluminasi itu sederhananya begini, penerangan. Contoh, tempat ini gelap, tapi begitu ada terang, kita baca itu lebih enak. Contoh lagi, dalam hidup sehari-hari, kita ini baca Alkitab kok rasanya nggak butuh penerangan dari Roh Kudus, diberi hikmat oleh Roh Kudus supaya apa? Benar. Dalam pergumulan kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang sudah kita baca. Jadi artinya kalau kita baca Alkitab nggak jelas, jalan aja terus, jangan dipikir-pikir. Suatu hari Roh Kudus akan mengingatkan saudara. Nah, iluminasi itu seperti itu, menerangi. Tiba-tiba ting, rasa kayak sekarang mendapatkan pencerahan. Nah, itu dia. Ya, pentingnya iluminasi karena adanya kegelapan. Siapa sang kegelapan? Iblis. Iblis itu ingin mencuri apa yang kita baca. Makanya ada orang berkata begini, Pak, kalau saya baca Alkitab kok saya ngantuk. Tapi kalau nonton film
nggak ngantuk sampai malam, sampai dini hari, sampai pagi mau yang kuat. Tapi kalau baca Alkitab baru satu pasal tiba-tiba ayo kok ngantuk. Nah, kita mau sebelum baca firman Tuhan, saya mau baca firman bukan pengantar tidur, tapi saya mau waktu saya baca firman berikut sekarang diberi penerangan oleh Roh Kudus. Ya, guru ini yang baca. Hebat. Nah, sekarang cara untuk mendapatkan iluminasi, memberi hidup dipenuhi Roh Kudus. Kapan dipenuhi Roh Kudus? Setiap hari. Manuel, setiap hari minta Roh Kudus. Roh Kudus penuhi hati saya, penuhi hidup saya. Berarti ya penuhi. Ya, bukan hanya HP-nya yang dicas, tapi roh kita yang harus dicas setiap hari. Amin. Tanda-tanda orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, gampang ngamuk, gampang tersinggung. Jadi kalau temanmu lagi tersinggung, anak Tuhan, teman, dan dia tersinggung kan, oh jangan-jangan baterainya suara. Diajak ngomong nggak jadi bang, ya. Jadi diajak ngomong kok ngamuk, oh jangan-jangan sedang drop baterainya. Ya, kita yang mestinya yang lebih dewasa, anak rohani yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya saling menguatkan, saling mengingatkan. Jangan jangan sampai kita ini menyingkirkan dia, menyepelekan dia, meremehkan dia, bangkitkan semangatnya lagi, dorong dia baca firman. Kemudian belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati siap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, bersikap ingin tahu tapi bukan sok tahu. Ya, ingin tahu. Saya di rumah itu ada Alkitab yang lain. Jadi bukan Alkitab biasa, tapi Alkitab yang lain. Sampai kemudian bilang, "Lah buat apa beli Alkitab?" Tapi ya ternyata berfungsi. Karena Alkitab itu ada yang dalamnya isinya catatan dari yang menulis, ya, menulis tambahan-tambahan, misalnya tentang kepemimpinan, misalnya tentang manajemen, misalnya tentang Roh Kudus, bicara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, isi tentang kepemimpinan, isinya tentang manajemen, isinya tentang Roh Kudus. Wah, ini orang nulis ini bukan 1 tahun, 2 tahun, tapi dia baca bertahun-tahun. Ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun baru jadi tulisannya yang ada di dalam Alkitab. Kita tinggal baca, enak. Saudara, itu dari saya malam ini. Ada pertanyaan silakan. Saya nggak banyak tanya. Saya minta ditanya. Roy ada tanya? Ya, silakan. Dan Roy. Saudaranya Roy. Immanuel ada pertanyaan? Nah, ya. Nah, sekarang saya mau dorong kita punya komitmen. 1 hari saudara bisa baca misalnya Amsal. Hari ini tanggal misalnya 19. Besok tanggal 20. 1 hari 1 pasal. Bisa. Saudara bisa juga baca dari King's Word. Ya, ada renungannya, tapi kadang-kadang memang nggak urut. Tiba-tiba Samuel, tiba-tiba kok Mazmur. Tapi saudara ikuti aja, nggak apa-apa. Kadang-kadang juga mereka nulisnya lompat. Loh, kok lompat? Setelah lompat kemana? Agak aneh. Nah, oke lah. Sekarang bisa juga mulai komitmen dari Yohanes pasal 1 sampai selesai 21. Ya, saya mau tanya, Bu Marta tahu nggak Matius isinya berapa pasal? Ya. Kamu tahu nggak? 150. Hah? 150?
Sudah berapa pasal? Satu. Kadang-kadang kita begitu-begitu tiba-tiba untuk berapa ya? Tidak apa-apa. Tapi sekarang kita paling sering ini. Kita mau mulai lagi. Contoh, mulai besok saya akan baca Amsal 20. Karena Amsal itu berapa pasal? 31. Jadi satu hari satu pasal, boleh lah. Kemudian kalau bicara tentang Yohanes 1, oh ini sampai 21. Kenapa? Mudah baca Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Wah, enak bacanya. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia. Wah, enak baca. Rasanya baca pasal 1 kok enak. Padahal sudah punya tekad. Hari ini saya mau baca satu pasal aja. Tapi setelah baca Yohanes 1, enak baca Yohanes pasal 2. Perjamuan di Kana. Wah, asik. Tapi bacanya ya harus hati-hati loh ya. Karena contoh perjamuan di Kana. Di situ dikisahkan pernikahan hari keberapa? Ayo. Kalau kita bacanya nggak teliti kan nggak tahu. Pada hari ketiga. Hari ketiga itu hari apa? Rabu. Selasa. Hari pertama itu Minggu. Yom Rison. Hari kedua Senin. Yom Senin. Hari ketiga Selasa. Yom Selisih. Hari keempat Rabu. Yom Revi'i. Loh, empat ini Revi'i. Bahasa Ibrani-nya Arba. Bahasa Arabnya Arba. Bahasa Indonesianya Rabu. Hari kelima Yom Kamisi. Bahasa Indonesianya Kamis. Ya. Nah, yang namanya Sabat itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Tapi sebagian orang masih salah. Hari Sabat itu hari Minggu. Karena alasannya kuduskan hari Tuhan. Nah, konteksnya kuduskan hari Tuhan buat orang Yahudi itu hari terakhir, hari istirahat. Ya, oke. Nah, saya rasa itu apalagi ada kaitannya ya. Ibu hari Minggu akan sharing. Itu sempat tanya kepada saya, loh, ini jalan ini bagaimana? Apakah ada? Sejak dulu ada. Dan saudara, di Israel itu jalan-jalan tertentu dari dulu sampai sekarang itu masih ada. Mengapa misalnya ini laut Mediterania, di sini laut Mati, di sini Danau Tiberias. Mengapa dari sini kok jalannya kok ke sini dulu baru turun? Kenapa nggak langsung? Karena melewati Samaria. Orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria, makanya dia harus lewat atas, harus turun. Contohnya seperti itu. Jalan-jalan itu sampai sekarang masih ada. Dan itu membuktikan memang betul-betul ada. Nah, jadi saudara lihat peta, kemudian sejarah, kemudian tulisan, kemudian sisa-sisa arkeologi, sisa-sisa bangunan, itu membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar ada. Termasuk di sebuah tempat yang namanya Qumran, ada gulungan kitab, itu asli. Ada gulungan kitab itu asli. Ceritanya begini, ada orang Bedouin
Beduin itu ada di mana-mana, ya, di Palestina ada, di Mesir ada, di Uni Emirat Arab ada, bahkan orang Uni Emirat Arab itu sebetulnya orang-orang Beduin sebetulnya dulu. Nah, mereka ini tinggal di gurun-gurun. Mereka biasanya memelihara domba, kambing, domba. Dan apa yang terjadi? Satu kali domba itu angonannya masuk ke dalam gua, lalu dilemparlah dengan batu. Tujuannya dilempar batu supaya dombanya keluar. Tapi kok dombanya nggak keluar, yang bunyi malah kelotak. Nah, setelah sampai ke sana, ada gunungan kitab dari kulit. Dan waktu dari kulit itu, orang Beduin ini nggak tahu apa yang dikerjakan. Dibawalah kulit itu ke tukang kulit. Untung saja nggak dijadikan sepatu. Bayangkan itu sejarah. Tuhan kalau punya rencana, sejarah itu akan tetap dijaga. Akhirnya dibeli oleh orang Amerika, walaupun dengan harga yang mahal, karena dia mendengar cerita. Dia dengar cerita, kok ada seperti ini. Dia datangi penjualnya, dia beli, lalu disimpan. Yang asli ada di Israeli Museum, yang replika bisa ada di mana-mana. Orang kalau nulis satu kali salah harus diulang semuanya dari nol lagi. Bayangkan kalau sudah nulis sekian panjang, karena kalau nulis itu seperti ini. Di sini ada meja batu, anggap aja dari ujung sana, dari sampai ujung sini, nulisnya dari kanan kiri atau kiri kanan? Kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri, misalnya ada satu huruf saja salah, padahal sudah nulis 500 kalimat, dibaleni lagi dari nol. Betapa Tuhan menjaga yang namanya kekudusan, tidak ada yang salah. Jadi kalau kita belajar tentang Alkitab, saya percaya, dorong anak-anakmu, dorong keluargamu untuk punya waktu baca Alkitab. Baca Alkitab ini melatih kecerdasan, melatih hikmat, melatih kesabaran. Dan rata-rata orang yang baca Alkitab lebih cerdas. Percaya nggak percaya, praktekkan. Minta anak kita, minta saudara kita untuk baca, pasti beda. Samuel punya prinsip no Bible, no breakfast. Nggak baca Alkitab, nggak makan pagi. Makanya kadang-kadang kalau di rumah disuruh makan pagi, nanti saya rupanya memang baca firman dulu. Baca firman tidak harus pakai Alkitab yang kertas. Anak-anak zaman now itu bacanya bukan seperti itu, dari HP. Jadi mulai kita ambil komitmen. Siapa yang di sini mau ambil komitmen? Saya mau baca Alkitab setiap hari. Mau ya? Praktekkan. Hidup akan beda. Karena apa yang kita baca akan memengaruhi pikiran kita. Apa yang memengaruhi pikiran kita akan memengaruhi hati kita. Dan bukan hanya mengubah pikiran kita, tapi mengubah hati kita, itu yang paling penting. Puji Tuhan, kalau nggak ada pertanyaan, kita berdoa. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol tentang pelayanan. Ya. Kami bersyukur kami bisa menyelesaikan malam pertama dari Rock Journey. Biarlah hari-hari mendatang kami makin diteguhkan, makin dikuatkan, dan biarlah kami yang malam ini hadir terus berkomitmen meluangkan waktu untuk bisa bersama-sama belajar. Bukan siapa yang mengajar, tapi apa yang kau ajarkan Tuhan, itu yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan makin besar dan kami makin kecil, dalam nama Yesus.